Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kepada Allah atas limpahan beragam karunia-Nya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul dengan melafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi yang menyentuh hati itu sangat diperlukan ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Yatsrib, yang kemudian namanya dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, dulu namanya Yatsrib. Beberapa hari tinggal di sana, baginda Rasulullah menyampaikan pidato yang amat terkesan, yang berpengaruh dan berdampak kepada masyarakat Yatsrib saat itu. Pidato ini amat masyhur sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 773 Hijriah dalam kitabnya Bulughul Maram mencantumkan hadis ini pada nomor hadis 1559. Beliau menulis hadis ini, memasukkan hadis ini dalam kitab tersebut. Ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bilail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi. Hamba Allah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, isi pidato baginda Rasulullah ini ada 4 poin ini memberikan pengaruh yang luar biasa di Yatsrib ini, sehingga pidato ini bagian dari konsep perubahan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Yatsrib ini, yang kemudian namanya nanti Al-Madinah Al-Munawwarah. 4 poin ini, 3 komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah terhadap manusia, dan 1 komunikasi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, komunikasi yang dibangun adalah afshus salam dalam hadis tersebut. Khitabnya ya ayyuhan nas, khitab ini atau fokus yang menjadi rujukan yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah kepada manusia. Saat itu di Yatsrib ada suku namanya Aus dan Khazraj. Baginda Rasul menyampaikan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata Rasul yang saat itu masuk Islam, afshus salam, yaitu ifsya'us salam, tebar kedamaian. Salam itu kedamaian, ketenangan, ketentraman. Jadi komunikasi yang diajarkan oleh baginda Rasul saat itu agar kaum Ansor dan Muhajirin untuk melakukan saling menyapa dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila berjumpa. Jadi yang pertama adalah bagaimana menyampaikan doa. Doanya ini adalah memiliki makna kedamaian, ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa. Doa pertama kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Yang kedua, kita doakan agar mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga adalah keberkahan. Subhanallah, makna dari salam ini yang bila kita berjumpa diajarkan untuk menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian. Menurut Subul Salam
karya Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Son'aji, syarah dari kitab Bulughul Maram ini menyebutkan dalam hadis baginda Rasul, kita diperintahkan untuk menyampaikan salam alaman arafta wa man lam ta'rif, orang yang kita ketahui ataupun orang yang belum kita ketahui. Saat itu Muhajirin, Ansor, ada yang belum kenal, dia selalu menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, didoakan. Ini edukasi, pembelajaran buat kita ketika kita berjumpa kepada saudara kita, kali kita senyum dan kemudian kita mengucapkan salam dan kita menyapa. Ini adalah suatu doa agar kita diberikan keselamatan, kebahagiaan, dapatkan rahmat dan keberkahan. Ini jarang kita berjumpa. Saat itu kaum Muhajirin dan Ansor bila bertemu, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia berjabatan tangan. Karena kata Rasul, tasofahu yadhab al-ghillu, berjabatan tanganlah, karena dengan berjabatan tadi ini menghilangkan al-ghillu, kedengkian dan sebagainya. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasul adalah menebarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, diawali dengan melaporkan salam. Yang kedua, menurut hadis baginda Rasul yang baginda Rasul pidatokan, yaitu wasilul arham. Yang kedua yang dibangun adalah komunikasi sesama dengan silaturahim. Sholat tarawih bagian dari membangun komunikasi kita. Dalam 1 bulan kita membangun komunikasi, termasuk membangun komunikasi. Kita mengetahui tetangga kita mengetahui lingkungan kita mengetahui sahabat kita mengetahui orang lain sekitar kita dengan silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Jadi bila menginginkan rezeki kita mengalir, yang harus kita bangun pertama adalah komunikasi tadi, silaturahim. Yang kedua, agar rezeki kita berkah. Jadi falyasir rahimah berarti menurut Subulus Salam, dalam kitab Subulus Salam ini, berkah, jadi umur yang berkah. Jadi bila umur yang berkah terus mengalir, maka kita diajarkan untuk komunikasi. Jadi membangun komunikasi adalah sesuatu yang menyentuh hati. Misal kita mengunjungi saudara kita yang sakit, saudara kita yang mendapatkan musibah, atau kita silaturahim dalam konteks memang tidak berjumpa dengan sahabat kita yang cukup lama, kita membangun komunikasi luar biasa, senang hati kita. Ketika kita sakit, kemudian ada orang yang mendoakan kita, subhanallah, komunikasi yang dibangun menyentuh hati. Jadi membangun komunikasi itu beragam, ada komunikasi memang komunikasi dengan ekonomi. Arisan bagian diantaranya komunikasi dengan penguatan ekonomi. Itu hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Yang ketiga, wa'at'imut ta'am. Jadi diajarkan oleh baginda Rasul membangun komunikasi yang memberikan pengaruh yang besar adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin, khususnya kaum Ansor yang tinggal di Yasrib saat itu, agar berbagi terkait dengan ekonomi makanan. Jadi yang ketiga ini baginda Rasul mengangkat tentang kekuatan ekonomi, dibangun ekonomi. Jadi membangun ekonomi kekeluargaan, membangun ekonomi kebersamaan, membangun ekonomi di Masjid Nabawi saat itu, subhanallah, luar biasa dibangun baginda Rasul. 3 inilah komunikasi sesama manusia yang dibangun oleh baginda Rasul sehingga melakukan perubahan yang luar biasa. Yaitu pertama, bahwa baginda Rasul telah melakukan komunikasi dengan membangun ketenangan jiwa. Yang kedua yang dibangun oleh baginda Rasul, bagaimana
kepedulikan, silaturahim, mengunjungi, untuk mendoakan. Yang ketiga yang dibangun oleh baginda Rasul adalah membangun kekuatan ekonomi saudara-saudara kita yang saat itu, apakah di antara kaum muhajirin ada yang makan dan tidak dan sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk sholat. Wan nasu, sholat di malam hari. Wan nasu niyam, kata Rasul, manusia saat itu pada tidur. Kalau 4 ini kita lakukan, 3 komunikasi kepada Allah, yang kedua ketiga komunikasi kepada manusia, dan yang satu berkomunikasi kepada Allah, dibangun, apa kata Rasul? Tadkhul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan bisalam, dengan mudah, dengan selamat, dengan gampang dan sebagainya. Dengan 4 poin ini. Begitu mudahkah? Ya, begitu mudah, tapi bila sulit untuk kita lakukan, tapi kita berusaha untuk bagaimana mengaplikasikan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu kekuatan pidato baginda Rasulullah yang menjadikan salah satu perubahan yang terjadi di Yathrib. Luar biasa perubahan pada masyarakat dengan melaksanakannya perintah baginda Rasul, sehingga Yathrib berubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang memberikan cahaya, memberikan sinar kepada lingkungannya. Mudah-mudahan sekelumit ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, hidup kita pun berkah, dan akhirnya bila 3 poin ini kita laksanakan, 4 poin dengan komunikasi kepada Allah kita lakukan, maka jaminan kata baginda Rasul, kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan pertama, tebar kedamaian di muka bumi ini, bukan kerusakan. Diawali dengan mengucapkan salam. Yang kedua, komunikasi kita bangun dengan silaturahim. Yang ketiga, menguatkan ekonomi sesama teman, sesama keluarga, sesama saudara dan sebagainya. Yang akhirnya, yang ketiga, kita mengadu kepada Allah dengan berkomunikasi kepada Allah dengan sholat tahajud, di mana manusia saat itu pada tidur. Inilah 4 poin yang mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan itu semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.